Mohon perhatian. Sidang dengan nomor perkara 435 garing Pidum garing 2001 PN Yogyakarta atas nama terdakwa Ardianto bin Sujono segera dimulai. Dimohon kepada panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan juru sumpah untuk memasuki ruang sidang. Saya akan membacakan peraturan sidang, hadirin diminta untuk mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama mengikuti persidangan diminta untuk duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk makan, minum, merokok, dan membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan di ruang sidang. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Apapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan. Sidang dengan nomor perkara 435 garing Pidum 2001 garing PN Yogyakarta dengan nama terdakwa Ardianto bin Sujono Senin 30 November 2001 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 435 garing Pidum garing 2021 garing PN Yogyakarta atas nama terdakwa Ardianto bin Sujono dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim Anggota 1, apakah sudah siap? Hakim Anggota 2, apakah sudah siap? Panitera pengganti, apakah sudah siap? Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Sangga. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Sangga. Penuntut umum, silakan menghadapkan terdakwa di ruang persidangan. Baik, Yang Mulia, izin berdiri. Untuk terdakwa, mohon memasuki ruangan sidang. Baik, silakan dulu. Baik, terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Apakah saudara pernah sebelumnya ditahan? Iya, Yang Mulia, saya ditahan di rute kelas 2A Yogyakarta, Yang Mulia. Saudara ditahan sejak kapan? Saya ditahan sejak 13 Oktober 2021, Yang Mulia. Baik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 155 KUHP, majelis hakim wajib menanyakan identitas terdakwa. Berdasarkan BAP kepolisian, saudara bernama Ardianto bin Sujono, benar? Benar, Yang Mulia. Sebutkan tempat tanggal lahir saudara. Tuban 29 September 2000. Sebutkan tempat tinggal saudara. Jalan Kejayaan
RT 1, RT 4 Yogyakarta, Kudus Yogyakarta. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, benar? Benar yang mulia. Kepada terdakwa bahwa berdasarkan pasal 54 KUHP, terdakwa berhak didampingi penasihat hukum. Terdakwa terancam melanggar pasal 354 ayat 1, pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan atau melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Apakah benar di sebelah kanan saudara merupakan penasehat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Kepada penasehat hukum, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah saudara. Penuntut umum dan juga terdakwa silakan maju ke depan untuk memastikan. Siap yang mulia. Benar, apakah ini tanda tangan terdakwa? Benar yang mulia. Baik. Silakan duduk. Baik, semuanya sudah sesuai. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Apakah saudara penasehat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Silakan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan pada pokok-pokoknya saja. Dipersilakan. Baik yang mulia. Izin berdiri yang mulia. Baik. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Jalan Semakin Berharjo, Kota Yogyakarta, untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 240-Yogyakarta-11-2021. Identitas terdakwa: nama Erdi bin Sujono, tempat lahir Tuban, tanggal lahir 29 September tahun 2020, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Timoho, RT 004 RW 002 Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA sampai tamat. Dakwaan: bahwa ia terdakwa Erdianto bin Sujono pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat kejadian di Jalan Timur 2 Mujamuju Harjo, Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dengan sengaja melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang dilakukan terdakwa. Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari dan jari tersangka pada tanggal 2 November 2021 menunjukkan bahwa pisau yang tertancap pada dada korban bagian kiri sebanyak 3 kali yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Perbuatan ia terdakwa Erdi bin Sujono sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Yogyakarta 22 November 2021. Jaksa penuntut umum
pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum 1, Aulia Ansari Lubis, SH, MH, dan Penuntut Umum 2, Gunisafus Trisenggalis, SH. Sekian yang mulia. Baik, silakan dulu. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepada saudara? Iya, saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Baik yang mulia, setelah membaca dan mengamati surat dakwaan dari rekan penuntut umum, kami dari tim penasihat hukum terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUH bahwa pengajuan keberatan adalah hak dari terdakwa. Dengan memperhatikan bahwa eksepsi diajukan dalam sidang pertama, yaitu setelah penuntut membaca surat dakwaan berdasarkan uraian tersebut, kami dari tim penasihat hukum terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi sebagaimana hak terdakwa itu sendiri. Dengan demikian kami minta kepada majelis hakim untuk langsung pemeriksaan pokok perkara saja. Baik. Acara selanjutnya adalah pembuktian dan pemeriksaan alat bukti kepada penuntut umum. Alat bukti apa yang akan saudara hadirkan pada siang hari ini? Baik yang mulia, pada kesempatan di sidang ini kami akan menghadirkan 1 orang saksi, 1 orang ahli, dan surat laboratorium forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kota Yogyakarta. Baiklah, kepada terdakwa silakan pindah duduk di samping penasihat hukum saudara. Penuntut umum silakan hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Mohon izin berdiri. Baik. Para saudara petugas persidangan dimohonkan untuk mengantar saudara saksi masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, kepada para saksi, mohon dijawab dengan benar dan jelas. Apakah benar bahwa berdasarkan BAP kepolisian, identitas saudara nama saudara Ronaldo Jabur alias Binjai benar? Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia benar? Benar yang mulia. Sebutkan tempat tanggal lahir saudara. Yogyakarta 23 Oktober 1999. Tempat tinggal saudara. Jalan Jamuju, Gang Kencana. Agama Katolik, pekerjaan buruh benar? Benar yang mulia, tapi saya sudah lama menganggur. Baik. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucap sumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan untuk berdiri dalam hal ini saksi yang beragama Katolik untuk diambil sumpahnya. Kepada panitera pengganti, silakan menempatkan diri dan silakan ikuti lafal sumpah yang dibacakan oleh hakim anggota pertama. Kepada saudara saksi silakan mengikuti sumpah. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan bersumpah dan mengatakan yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya dan apabila saya berdusta maka saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan duduk. Baik, dalam perkara ini saksi telah disumpah atau berjanji berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP. Saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atau menurut yang saudara lihat, saudara dengar,
benar dan saudara alami sendiri? Jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara ini dianggap memberikan sumpah palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan untuk saksi tetap di ruangan. Apakah saksi di dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Ya, saya dalam keadaan sehat yang mulia. Diperingatkan saksi untuk posisi duduknya untuk lebih sopan bisa dimengerti. Baik, saya lanjutkan. Apakah saudara saksi pernah dimintai keterangan? Pernah yang mulia. Saya pernah dimintai keterangan di Polda DI. Apakah benar ini tanda tangan saudara di BAP kepolisian? Silakan maju ke depan. Hakim anggota pertama, apakah ada pertanyaan? Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal terdakwa maupun korban? Saya tidak mengenal terdakwa, tetapi saya mengenal korban yang rekan saya. Maksud saudara saksi rekan seperti apa? Rekan terjangka atau rekan seperti apa gitu? Coba mohon jelaskan. Jadi dia itu teman saya. Kami sering bersama dalam melakukan aksi untuk melakukan pembegalan. Rekan saya bernama Eli Guseran Binjai meninggal di tempat. Benar, rekan saudara bernama Eligius bin Binjai meninggal di tempat. Dia dibunuh oleh orang yang tidak. Benar yang mulia, dia dibunuh oleh orang yang kita begal. Apakah benar saudara saksi berada di TKP bersama korban maupun terdakwa? Ya, benar yang mulia. Apakah benar ini merupakan pisau milik saudara? Ini. Benar yang mulia. Apakah saudara ingin memeriksanya? Berdasarkan keterangan kepolisian bahwa saudara saksi ditahan di rutan kelas 2B Bantul. Apakah benar? Benar yang mulia. Atas kasus apa saudara ditahan? Saya ditahan karena pernah menjadi buronan polisi. Karena pernah melakukan pembegalan sepeda motor di daerah Bantul. Sampai akhirnya korban saya terbunuh di tempat. Berapa putusan hakim atas kasus saudara saksi? Saya diputus 12 tahun penjara yang mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Baik. Sementara dari majelis hakim cukup. Apabila dari penuntut umum ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan mulia. Saudara saksi, bisakah Anda menjelaskan kronologi terjadinya pembunuhan terhadap korban? Baik, jadi waktu itu tanggal 13 Agustus 2021 tengah malam, memang saya mengakui saya bersama Eli Guseran di Jalan Timur 2 berniat untuk membegal si terdakwa dan berhasil. Si terdakwa bersama pacarnya pasrah pada waktu itu, tetapi si Eligius justru mau berbuat cabul sama pacarnya terdakwa. Nah, disekaplah sama si pacarnya, sama si Eligius. Lalu si terdakwa marah, dia langsung menyerang Eligius. Dia ambil pisau dari Eligius. Sampai akhirnya karena terlalu marah, dia ditusuk kurang lebih 3 kali sampai akhirnya meninggal. Bisa saudara jelaskan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut? Di sana itu ada saya, Eligius, si terdakwa dan sama pacarnya. Apakah kondisi saat itu memang dalam keadaan sepi? Ya, kalau sepi sih lumayan, tapi di sana hanya perumahan pinggir jalan. Cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya, silakan dari PH apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saya lanjut pertanyaan kepada
kepada saudara saksi. Ketika terdakwa menusuk korban dengan pisau yang sudah saudara saksi akui itu milik saudara korban dan saudara saksi, bagaimana mungkin terdakwa langsung begitu saja membunuh korban, sementara yang memiliki senjata tajam saudara korban dan saudara saksi? Awalnya sih kami berhasil mengambil perhiasan pacarnya. Kita juga berhasil mengambil dompet serta HP mereka. Tapi setelah pacar terdakwa mau digangguin sama si Elidius, langsung terdakwa marah. Dia mukul saya sampai tidak berdaya. Dia saya serahkan barang-barang tersebut. Apakah saat tahu korban meninggal saudara saksi tetap di TKP? Saya kabur, Pak. Berarti dalam hal ini saudara saksi juga terlibat. Kalau saja saudara saksi tetap di TKP dan membantu korban, mungkin dalam hal ini korban tidak sampai meninggal dunia dengan kaburnya saudara saksi. Hal ini menunjukkan saudara melakukan kesalahan yang dapat dipidana. Keberatan yang mulia, Dipersilakan penuntut umum. diberikan kepada penasihat hukum agar tidak terlalu menekan, memberi pertanyaan yang terlalu menekan kepada saksi. Silakan ikut saksi. Ya, karena waktu itu saya juga takut kalau saya ditangkap polisi. Dari penasihat hukum cukup dulu. Baik. Atas keterangan saksi tersebut, ada keberatan saudara terdakwa sebagian benar atau ada yang salah? Ada yang salah yang mulia. Saya membunuh karena mau memperkosa pacar saya, dan pisau yang dipegang bukan hanya untuk mengancam, tapi memang mau dipakai untuk membunuh saya. Dalam hal tersebut, jika saya tidak membunuh, pasti saya yang akan terbunuh, yang mulia. Dia berbohong, yang mulia. Baik, pemeriksaan dari saksi selesai. Silakan petugas untuk menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwakil. Kepada PU, dipersilakan hadirkan ahli ke ruang persidangan. Mohon izin berdiri, yang mulia. Baik, silakan. Mohon maaf, yang mulia. Pada kesempatan ini, saudari saksi ahli tidak sempat untuk mengikuti persidangan dikarenakan ada beberapa halangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita berupaya untuk menghubungkan saudara saksi ahli melalui media yang sudah disediakan. Silakan yang mulia untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi ahli melalui media yang sudah disediakan. Kepada saudari saksi, bisa dengar? Baik, Oke. Terima kasih, yang mulia. baik, silakan duduk. Baik, untuk penuntut umum dan penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk memastikan. Baik, pada persidangan kali ini, apakah saudara ahli dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, yang mulia. Saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Baik. Baik, terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas ahli sebagaimana ketentuan dari pasal 160 ayat KUHP. Apakah benar ahli bernama Aldan Nindri Febrianti? Iya, benar, yang mulia. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia benar? Benar, yang mulia. Sebutkan tempat tinggal lahir saudara. Palembang, 26 Februari 2021. Baik. Tempat tinggal saudari. Jalan Pahit, Bantul, RT 7, RW 3. Agama Islam, pekerjaan dokter benar? Benar, yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 179 ayat 2 KUHP, sebelum ahli memberikan keterangan, ahli wajib mengucap sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing. Apakah saudari bersedia? Siap, yang mulia. Baik. Silakan untuk
diambil sumpahnya. Para ahli silahkan ikuti lafal sumpah yang dibacakan oleh hakim anggota kedua. Baik, kepada ahli silakan mengikuti. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli saksi ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. pengetahuan saya yang Sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Baik, dalam perkara ini ahli telah disumpah atau berjanji. Berdasarkan pasal 179 ayat 2 KUHP, saudara harus memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saudari. Jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudari dianggap memberikan sumpah palsu. Saudari ahli mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Baik. Saudari ahli, apakah saudari ahli mengenal korban maupun saksi? Tidak yang mulia. Apa yang akan saudari jelaskan dalam persidangan ini? Di sini sesuai kapasitas saya sebagai akademisi ahli pidana akan menjelaskan unsur-unsur seseorang dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan bidang keilmuan saya. Baik. Sudah berapa tahun saudari ahli mendalami bidang saudari dalam hal bidang kesehatan? Sudah sekitar 12 tahun yang mulia. Baik, sudah berapa kali saudara memberikan keterangan di persidangan? Saya sudah 8 kali dihadirkan di persidangan untuk dimintai penjelasan sesuai bidang yang saya pilih. Baik, hakim anggota kedua, apakah ada pertanyaan? Baik, selanjutnya saya persilakan dari PU, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudari ahli, apakah saudari ahli bisa menjelaskan ketentuan pasal 338 KUHP terkait apa yang dimaksud dengan sengaja merampas nama? Pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nama orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang dimaksud dengan sengaja menurut pendapat Anwar Ahli hukum pidana, hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang karena dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menyelamatkan nyawa. Apakah saudari ahli bisa menyebutkan unsur-unsur terjadinya seseorang dalam pembunuhan? Menurut Hakim Hadiati, dalam bukunya menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. 1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang. Hubungan ini ada dalam alam kenyataan. 2. Ada kesengajaan yang terhubung kepada terlaksananya kematian orang itu. Hubungan ini ada dalam alam batin. 3. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbul niat atau membunuh. 4. Orang lain orang lain merusak
unsur yang menunjukkan bahwa merampas orang lain itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Saudari ahli, mohon dijelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab. Jadi, kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor akal, yaitu membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memiliki syarat. 1. Dapat mengincapi makna dari perbuatan. 2. Dapat mengincapi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang dalam pergaulan masyarakat. 3. Mampu untuk menentukan niat atau hendak dalam melakukan perbuatan. Yang mulia, dari PU cukup. Baik. Selanjutnya dari PH, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Pertanyaan untuk saudari ahli. Dapatkah saudari ahli jelaskan yang dimaksudkan dengan pembelaan terpaksa? Pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkan tindak pidana. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang dapat yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum. Pembelaan terpaksa atau nulware, artinya darurat, sedangkan ware artinya pembelaan. Namun, apa yang dilakukan tidak boleh bertindak kasar. Misalnya, jika ancaman dengan pistol, seseorang itu bisa melawan ketika berhasil menguasai pistol. Hal yang dilakukan untuk membela diri bisa dengan menembak kaki atau tangan dengan tujuan menusukkan. Apakah ahli sebutkan unsur dari pembelaan darurat? Unsurnya diantaranya 1. Adanya suatu serangan. 2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau ancaman yang kelak akan dilakukan. 3. Serangan itu melawan hukum. 4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain. 5. Perbuatan itu bersifat darurat. 6. Alat yang dipakai untuk membela diri harus setimpal. Yang mulia, keterangan dari ahli cukup. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa, atas keterangan yang disampaikan oleh ahli, apakah terdakwa ada pertanyaan? Tidak, yang mulia. Oke, baik. Pemeriksaan dari ahli telah selesai. Apabila ahli tetap ingin menyaksikan jalannya sidang, silakan tetap berada di Zoom dan diperbolehkan untuk keluar dari Zoom. Silakan untuk surat tugas dari ahli diambil kembali. Surat tugas dari ahli. Penuntut umum, apakah masih ada lagi alat bukti yang akan dihadirkan di persidangan pada hari ini? Masih ada yang mulia. Pada kesempatan ini kita membawa surat laboratorium forensik dari Rumah Sakit Bayangkara nomor 325 garing Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta yang tertanggal pada tanggal 13 November tahun 2021. Di situ menjelaskan bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan sebanyak 3 kali di dada sebelah kiri dengan kedalaman 5 cm dan dari hasil laboratorium forensik menyebutkan sidik jari yang terdapat pada pisau melekat
sidik jari dari terdakwa. Izin berdiri yang mulia. Ini suratnya. Baik, silakan bawa maju. Penasihat hukum, silakan maju untuk memeriksanya. Silakan maju. Baik, bagaimana? Masih ada tambahan lagi dari PU? Sudah cukup yang mulia. Baik. Bagaimana dari PH? Apakah sudah siap dalam menghadirkan alat bukti di persidangan hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami baru bisa menghadirkan alat bukti sekiranya minggu depan yang mulia. Bagaimana PU? Keberatan 1 minggu dari sekarang? Tidak yang mulia. Baik, Panitra, 1 minggu dari tanggal sekarang, tanggal berapa? Tanggal 7 Desember 2021 yang mulia. Baiklah. Sidang kita tunda 1 minggu dari sekarang, yaitu pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan agenda pemeriksaan ahli dari penasihat hukum dan pemeriksaan terdakwa kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya, kepada terdakwa agar tetap ditahan, dan kepada PU dan PH diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.